Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'izzatihi wa rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi wa inayatihi yahtadidallun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibadah iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia merupakan suatu makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang sesuai dengan tujuan mengapa manusia diwujudkan. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh manusia bukan hanya sekedar mengenal ruang, tapi manusia menempati ruang, manusia juga mengenal ruang. Manusia mengenal waktu dan manusia mengikuti perjalanan waktu. Inilah yang keistimewaan yang diberikan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia. Manusia bukan hanya menempati ruang, tapi manusia mengenal ruang. Manusia mengenal waktu dan mengikuti perjalanan waktu. Nah, bergerak dengan aktivitasnya manusia. Tentu kita sebagai manusia dikenalkan kepada ruang dan waktu. Hal ini tidak akan lepas bertalian dengan taklif, tuntutan mewujudkan amal atau tuntutan meninggalkan amal yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia, yang hal itu akan bertalian dengan waktu, bertalian dengan tempat, sehingga para ulama sering mengungkapkan ada ibadah yang bertalian dengan makani zamaniyun, ada ibadah yang bertalian dengan makani ghair zamani, ada ibadah yang bertalian dengan zamani ghair makani. Nah, ibadah yang bertalian dengan tempat dan waktu, makan, tempat, zaman, waktu. Ibadah yang bertalian dengan tempat dan waktu, yaitu ibadah haji. Waktunya sudah ditentukan, tempatnya pun sudah ditentukan. Tidak boleh melakukan ibadah haji di luar tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Ibadah yang bertalian dengan tempat, tapi tidak bertalian dengan waktu, yaitu umroh. Tempatnya ditentukan, tapi waktunya kapan saja. Sedangkan ibadah yang bertalian dengan waktu, tidak bertalian dengan tempat, yaitu salat, bertalian dengan waktu. Sebagaimana di dalam Al-Quran diungkapkan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat suatu ibadah kewajiban untuk orang-orang yang beriman yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah yang bertalian dengan waktu termasuk juga saum, termasuk juga zakat. Nah, nanti zakat pun terbagi dua, ada yang muwasa mengeluarkannya, ada yang mudoyak, ada yang sempit waktunya. Jadi hal itu, bahwa yang bertalian dengan ibadah mahdoh itu, ada yang bertalian dengan waktu dan tempat. Nah, ibadah haji ini adalah ibadah yang mahdoh gitu.
waktunya sudah ditentukan, tempatnya pun sudah ditentukan. Begitupun sholat, begitupun zakat, sudah ditentukan barang yang harus dijakati, persentasenya yang harus dikeluarkan oleh seorang muzaki, sudah ditentukan tentang barang-barangnya, tentang presentasenya. Buat iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, ada juga yang kedua adalah ibadah ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah itu dalilnya ada, tapi prakteknya diserahkan kepada kita, teknisnya diserahkan kepada kita. Sebagai contoh, mencari ilmu, dalilnya ada, baik dalam Al-Quran secara tersirat, begitupun dalam Al-Hadis yang sudah terkenal dan masyhur dan banyak orang yang hafal, bahwa mencari ilmu itu ada dalilnya, tapi teknisnya, prakteknya diserahkan kepada kita. Mau seperti sekarang, kajian online, mau datang kepada guru membawa catatan atau kitab, mau mencari sendiri di medsos, atau kita berkumpul untuk studi banding, diskusi tentang membicarakan suatu masalah, atau formal atau informal, itu adalah masalah teknis yang pokok tercapainya mencari ilmu. Nah, ini termasuk ibadah ghair mahdhah. Dan juga termasuk ibadah ghair mahdhah adalah menutup aurat. Menutup aurat itu dalilnya ada, baik dalam Al-Quran, begitupun dalam Al-Hadis, tapi kaifiyahnya, tata caranya, teknisnya diserahkan kepada kita. Mau memakai warna kain apa, mau memakai warna corak bagaimana, membuat modul yang bagaimana, silahkan, tidak diatur oleh agama, tapi yang pokok menutup aurat, bukan menutup kulit. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah ghair mahdhah ini banyak cakupannya, termasuk juga yang tadi disebutkan, dan juga ibadah-ibadah yang lain yang termasuk kepada kategori ghair mahdhah, dalilnya ada, tapi teknis dan prakteknya diserahkan kepada kita. Nah, dari ibadah-ibadah itu, maka kita mendapatkan gambaran bahwa inilah ibadah mahdhah, inilah ibadah ghair mahdhah. Maka dengan mewujudkan ibadah yang mahdhah dan ibadah yang ghair mahdhah, tentu tidak terlepas supaya itu bisa bernilai ibadah, kita masuk kepada bahasan selanjutnya, yaitu dasar ibadah. Dasar ibadah itu terbagi kepada 3 komponen. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas. Semua 3 komponen ini harus menyatu, jangan terpisah, apalagi dipisahkan. Nanti harus menyatu 3 komponen ini, baik ilmu, baik amal, atau aktivitas dari ilmu, atau motivasi mewujudkan ilmu. 3 hal ini harus senantiasa bersatu. Yang dimaksud dengan ilmu adalah sebagaimana diungkapkan di dalam As-Sulam, al-ilmu yang kasifu bihi inkisafan taman. Ilmu itu adalah terungkapnya sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui, tapi dengan mempunyai ilmu itu akan terungkap dengan sempurna. Dan juga disebutkan al-ilmu idrakus syai'i bihaqiqatihi. Ilmu adalah
mendapatkan sesuatu dengan yang sebenarnya. Maka dengan ilmu ini akan terungkap, akan diketahui apapun yang kita cari dengan bermodalkan ilmu, maka semua itu akan diketahui dengan yang sebenarnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang tiada terhingga kepada orang yang diberi ilmu. Di dalam firman-Nya surah Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna basirun." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan, beberapa derajat. Jadi kalau kita memperhatikan ayat ini, jika kita mempunyai ilmu, berbahagialah, jangan pesimis. Walaupun di samping orang, di hadapan orang tidak mendapatkan derajat, tapi insya Allah dan yakin bahwa di sisi Allah kita akan mendapatkan penghargaan. Walaupun di sisi orang kita dianggap sepele, tapi yakin di sisi Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Banyak keterangan-keterangan yang menerangkan tentang fadilah ilmu, yang saya senantiasa beberapa hari ke belakang saya tagkan di sekalian dengan waktu-waktu salat. Saya tagkan di situ ada tentang keutamaan ilmu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW menerangkan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina. Sabda Nabi SAW ini menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat kaum-kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dan dia merendahkan yang lainnya dengannya. Jadi dengan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, dia bisa terangkat derajatnya, dan tidak menutup kemungkinan dengan membaca Al-Quran dia akan terjerumus kepada sebalik dari derajat itu. Wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi, beliau menjelaskan, inna hadal Qur'ana kainun lakum dzikran wa kainun lakum nuran wa kainun lakum wa kainun alaikum wisran fattabi'uhu. Sesungguhnya Al-Quran ini akan berfungsi memberi zikir, memberi peringatan. Ya, kalau kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan senantiasa ditazkirah oleh Al-Quran, baik ucapan, langkah, perbuatan. Senantiasa Al-Quran akan memberikan pendampingan tentang amal kita. Wa kainun lakum nuran, dalam artian kalau kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran akan memberi cahaya, akan memberi penerangan kemana kita melangkah, apa yang kita harus lakukan. Al-Quran akan memberikan penjelasan. Dan hati-hatilah, wa kainun alaikum wizran, Al-Quran juga akan bernilai dosa bagi kalian. Oleh karena itu ikutilah Al-Quran, dan janganlah kalian menjadikan Al-Quran mengikuti kalian. Maka barang siapa yang mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran akan membawa kepada taman-taman surga.
Tapi siapa yang menjadikan Al-Quran mengikuti dirinya, maka Al-Quran itu akan membebaninya dan akan melemparkan orang itu ke dalam api neraka. Dalam artian apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat hamba-hamba dengan Al-Quran ini dan akan merendahkan yang lainnya. Buat iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut bahwa kita harus mempunyai ilmu. Nah, disinilah kita diinstruksikan oleh Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam surah Al-Isra ayat ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Nah, ayat ini menekankan kita jangan bertaklid, jangan mengekor. Kata ulama begini ikut, tapi kita harus mengetahui apa rujukannya. Ulama berpendapat demikian, kita ikut pendapat, tapi kita harus mengetahui apa yang melandasi munculnya pendapat itu. Jadi kita harus mempunyai ilmu, jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak mempunyai pengetahuan. Karena Allah menekankan inna sam'a wal absara wal fuada, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ayat ini menekankan bahwa kita harus mempunyai ilmu. Oleh karena itu dalam hadis lain Rasulullah SAW ketika berjalan bersama para sahabat lewat kebun kurma, beliau dan para sahabat mendengar petani kurma sedang ramai. Lalu Rasulullah bertanya, ada apa? Para sahabat menjawab, innahum yulaqihuna nahdah. Mereka itu sedang mengawin-ngawinkan pohon kurma, sedang menyetek pohon kurma. Lalu Nabi mendekati, dan setelah sampai pada para petani kurma, Nabi bertanya, sedang apa kalian? Ternyata mereka pun menjawab seperti apa yang diterangkan oleh para sahabat, kami sedang mengawin-ngawinkan pohon kurma. Lalu Nabi menyatakan, mengapa mesti dikawinkan? Nanti pun akan berbuah sendiri. Nah, para sahabat petani kurma itu, karena yang mendengar dan mereka sangka pasti apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar, maka mereka menghentikan penyetekan pohon kurma itu. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan. Suatu ketika musim panen, Nabi kembali lagi lewat di kebun kurma itu. Ternyata para petani kurma itu bersedih karena penghasilan musim panen sekarang berkurang. Lalu Nabi bertanya, mengapa demikian hasilnya? Para sahabat menjawab, karena engkau dulu mengatakan begini dan begitu, maka kami pun mengikuti apa yang engkau katakan. Lalu Nabi bersabda, idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bih. Apabila ada sedikit pun dari urusan agamamu, kamu lebih tahu. Jangan mencari dalil, karena kamu sudah tahu tentang urusan duniamu. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah di sini Rasulullah SAW kita bisa mengetahui mustahil Rasul salah, mustahil Nabi salah, mustahil Rasul dan Nabi keliru. Nah, kalau di sini tidak menutup kemungkinan yang menyatakan perkataan yang awal, kenapa mesti dikawinkan, nanti pun akan berbuah sendiri. Di sini kita bisa memisahkan mana yang dikatakan oleh seorang Rasul, mana yang dikatakan oleh Muhammad secara basyariah. Karena Rasul itu dijamin benar ucapannya karena selalu dibimbing oleh wahyu. Seperti yang nyatakan
la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia, ya, Rasul itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi dia berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ternyata ketika menghadapi petani korma, apa yang dikatakan dalam secara ungkapan kasarnya Rasulullah yang berbicara, tapi hasilnya melenceng, menunjukkan yang berbicara itu bukan Rasulnya tapi Muhammadnya secara basariah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa idza kana syai'un min amri dinikum fa ilayya. Maka apabila ada sedikit pun urusan agama kalian, kepadakulah. Mencari ilmunya, mencari contohnya. Dalam artian di sini menekankan apabila terjadi ada sesuatu masalah agama, Nabi menekankan jangan kepada yang lain, tapi kepadakulah. Kalau kita mengembalikan kepada madhab menurut madhab A begini, madhab B begini, madhab C begini, madhab D juga begini, tidak akan menyelesaikan masalah. Karena madhab itu punya pendapat masing-masing, tapi kita kembalikan kepada sunnah Rasul, itu akan menyelesaikan masalah. Bagaimana di dalam surah An-Nisa disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian mentaati Allah dan hendaklah kalian taat kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuluh. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini kita bisa memahami taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Tapi taat kepada pemimpin itu relatif. Selama pemimpin itu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, kita wajib taat. Dan kalaulah pemimpin itu menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak punya hak untuk mentaatinya. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat selanjutnya menjelaskan fa in tanaza'tum, dan jika ada perselisihan di antara kalian, antara kalian dengan kalian, antara kalian dengan pemimpin, maka farudduhu ilallahi wa rasulihi. Maka cara penyelesaiannya adalah mengembalikan permasalahan itu, cari dalam Al-Quran bagaimana hukum ketentuan oleh Al-Quran, cari dalam Al-Hadis, cari dalam sunnah Nabi bagaimana hal itu untuk menurut ketentuan sunnah Nabi SAW. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu baru satu dari dasar ibadah, yaitu kita harus memiliki ilmu. Dan tentu dengan waktu juga terbatas, hemat saya barangkali kita batasi. Insya Allah lain waktu kita lanjutkan untuk pembahasan wawasan ibadah ini, yang hanya baru bisa saya sampaikan tentang bagian yang pertama, yaitu ilmu, sedangkan yang kedua amal dan ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di waktu yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.